Bos-bos, siapa bilang makanan viral jukut goreng cuma bisa dinikmatin di warung tendaan aja? Ada nih di resto yang keren begini, kita juga bisa jajal kelezatan rasanya. Setelah mengecap manisnya berbisnis dessert box, Bos Najla ini juga melebarkan sayap bisnisnya dengan membuka restoran nasi jukut. Perempuan yang akrab disapa Kak Ala ini gak main-main sama bisnis satu ini. Halo bos, nah kalau Bittersweet by Najla pasti udah pada tahu kan? Nah ini bisnis baru aku, namanya Nasi Jukut Kak Ala. Kalian bisa cobain di ojek online maupun datang langsung ke outlet-outlet terdekat. Ditunggu ya, yang penting apa? Cuan bos! Bos, ibu rumah tangga ini berhasil merintis usaha pertamanya dari nol. Nah, setelah sukses di bisnis makanan manis, Najla pun melihat peluang cuan yang menggiurkan dari lini bisnis yang lain. Idenya pun muncul dari ketidaksengajaan. Jadi awalnya tuh aku berpikiran kayaknya Bittersweet yang harus ada bisnis turunannya gitu. Masih di dunia F&B juga. Aku tuh tanya ke tim-tim kantor aku, tim-tim kitchen aku, setiap siang makannya apa sih? Ternyata mereka makannya tuh nasi ayam gitu. Jadi aku tuh kepikiran banget untuk bikin brand satu lagi nasi sama ayam. Tapi kalau nggak ada faktor unique sellingnya kan biasa aja banget kan. Jadi pada suatu hari aku tuh makan di Bandung ada daun jukut itu, daun jukut yang gurih, enak dan lain-lain. Kayaknya ini harus dibawa ke Jakarta deh, aku harus coba bikin ini. Dan ternyata alhamdulillah responnya bagus banget. Memang lagi banyak yang terjukut-jukut nih bos. Ahai! Pertama-tama memang aku bikin di outlet-outlet aku yang ada. Jadi di dalam Bittersweet by Najla itu kan emang ada hot kitchen. Nah kebetulan orang-orang nih belum pada terlalu notice. Jadi mereka taunya cuma Bittersweet itu dessert. Sebetulnya kita tuh ada kayak nasi goreng, spaghetti dan lain-lain. Cuma mungkin kurang well known gitu ya, kurang terdengar. Nah gimana caranya? Aku harus bikin brand baru memang di luar Bittersweet. Tapi untuk awal kita menggunakan kitchen Bittersweet untuk mengecilkan operasional kitchen kita gitu. Dan ternyata alhamdulillah baru 1 bulan berjalan dia udah bisa ngegaji dirinya sendiri nih si nasi jukut ini. Alhamdulillah. Memang ya bos, kalau sudah berpengalaman di bisnis, semua rencana disiapkan sematang mungkin. Rasanya tuh nggak sulit untuk bikin si nasi jukut ini. Walaupun memang kompetitornya memang banyak juga, udah mulai banyak gitu ya. Tapi memang kita punya cara sendiri untuk mengenalkan kepada pasar bahwa jukut kita nih beda dengan yang lain. Bos, belakangan nasi jukut menjadi produk kuliner yang punya peluang cuan menggiurkan. Banyak food vlogger yang mereview, hingga warganet yang berbondong-bondong mendatangi tempat makan jukut di Jakarta. Karena jukut atau selada air ini jadi produk utama di bisnis Najla, tentu doi benar-benar menjaga pasokan jukut selalu aman. Kalau jukutnya tuh suami aku tuh sampai ke petani jukut di gunung, terus juga kita ambil di daerah Cipanas, Cisarua gitu. Kita benar-benar cari banget gitu petani-petani jukut karena penggunaan jukut kita lumayan udah puluhan kilo setiap harinya. Puluhan kilo jukut ini bakal digoreng dengan racikan bumbu khas resto ini. Dengan teksturnya yang renyah dan rasa yang gurih, jukut goreng ini siap jadi pendamping aneka jenis lauk. Hai bos, ini mau kenalin nasi jukut Kak Ala. Di sini ada ayam goreng yang super ngeresep banget, lihat ya. Sampai ke bumbu-bumbunya tuh ngeresep tuh sampai lepas guys, lihat ya. Ini benar-benar seempuk itu, kita umpuknya sampai 3 jam. Gak cuma ayam goreng yang super ngeresep, kita juga ada ayam ble ini buat para Gen Z ya. Nah di sini ada keju yang langsung di torch di atas ayamnya. Nih, ayamnya itu selebar tangan kita. Oh iya, untuk menjaga kualitas rasa, Najla mengolah semua menunya ini di Central Kitchen loh bos. Biar inventorinya tuh lebih jelas, biar kayak hitung-hitungannya dan lain-lainnya itu semuanya lebih jelas dari satu Central Kitchen baru kita distribusi kepada seluruh outlet gitu. Karena itu memang yang udah kita kuasai sih ya sebetulnya sistem-sistem seperti itu. Penasaran nggak bos sama harga yang ditawarkan? Paket nasi jukut harganya mulai dari 19.000 sampai 35.000 untuk yang komplit.
Nah, karena operasional masih berada di satu lokasi dengan cafe Bittersweet, konsumen yang datang untuk dine-in nggak cuma bisa menikmati nasi jukut, tapi juga dessert khas besutan Najla. Di bisnisnya ini, Kak Ala ini masih mengontrol langsung stabilitas penjualan, baik offline maupun online. Bahkan, untuk pemasaran dan promosi, nggak jarang langsung memakai akun sosmed pribadinya loh, Bos. Jadi aku kasih lihat prosesnya, aku kasih lihat gimana cara pembuatannya, terus juga aku juga suka bagi-bagi buat makan siang followers aku gitu. Jadi mereka tuh ikut merasakan gitu bertumbuhnya si brand nasi jukut ini gitu. Hari gini, owner memang harus terjun langsung buat marketing dan promosi, Bos. Bisnis Najla pun terus berkembang, dengan cuan yang jelas makin mengalir lancar, Bos. Kayaknya kita kepikiran buat sampai akhir tahun tuh akan menambah outlet yang memang di luar outlet Bittersweet seperti yang Mas bilang tadi. Ternyata bisnis nasi lebih mudah dari bisnis dessert gitu. Jadi bisnis dessert kan lebih beragam banget, lebih pusing, bahannya juga mahal-mahal banget kan. Nah kalau di bisnis nasi ini aku ngerasa justru lebih dipermudah gitu ya. Kayak ayam dimasak satu kali udah bisa langsung taruh di freezer gitu. Nanti kita baru distribusikan ke outlet-outlet. Barang waste atau kebuangnya itu lebih sedikit. Dari Najla kita bisa belajar. Sah-sah aja kok memanfaatkan hal-hal yang viral dan si FOMO untuk mendulang cuan. Yang penting selalu jaga kualitas, Bos. Buat kalian semua, terutama perempuan, pasti kita ngerasa banget punya keterbatasan, kita ngerasa banget punya kesulitan dalam menjalankan bisnis. Kalian tenang aja kalau udah waktunya dan kalian jalani dengan fokus dan jangan lupa ridho suami. Insya Allah semuanya berjalan dengan lancar. Semangat semua para UMKM Indonesia. Yang penting cuan, Bos.